Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthies, kita kembali lagi di Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan. Nah, gimana nih Healthies semua? Sehat gak kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Karena sekarang itu kita udah mulai masuk ke musim penghujan. Cuacanya agak nggak menentu ya, kadang panas, terus tiba-tiba hujan. Jadi gampang bikin badan kita itu terserang penyakit. Kalau udah sakit, tentu kita pasti berobat ya. Atau kalau sebelum sakit itu kita bisa pencegahan, biasanya minum vitamin, multivitamin atau yang herbal gitu. Nah, kalau kemarin kita udah bahas penyakitnya, hari ini kita akan bahas mengenai obat-obatan ataupun sediaan farmasi lainnya. Nah, hari ini kita udah undang bintang tamu kita, ada Kang Wendra Aristiadana dari Japung Apoteker UPTD Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan. Nah, selamat datang Mas, Kang ya, biar Sunda banget gitu ya. Selamat datang. Iya, selamat datang di podcast Berisik ya Kang. Nah, Kang, kita ingin tahu nih sebagai awalan gitu ya. Tadi kan Kang Wendra dari UPTD Perbekalan Kesehatan. Betul. Nah, UPTD Perbekalan Kesehatan ini sendiri ngurusin apa aja sih tugasnya gitu? Oke. Pertama kita pengadaan dulu Teh. Pengadaan, terus perencanaan. Itu melalui lembar LPLPO atau enggak SBBK dari program. Yang kedua, terus kemudian itu dia distribusi. Kita ngadain distribusi ke 20 puskesmas dan klinik-klinik dan rumah sakit. Oke. Betul. Terus yang terakhir itu penyimpanan dan laporan. Laporan ya tentunya. Penyimpanan untuk obat-obat tertentu dan ya pokoknya penanganan obat dengan penanganan khusus sama laporan melalui SIHA untuk HIV, Selena untuk 40 item, SITB untuk TB dan yang lainnya. Banyak ya kerjaannya. Betul, banyak. Ya. Dan nggak cuma obat ya, tapi BMHP habis pakai dan lainnya juga ada ya di perbekalannya. Itu yang ngurusin semua kebutuhan se-Purwakarta berarti ya? Iya betul. Fasilitas kesehatan se-Kabupaten Purwakarta. Nah, se-Purwakarta. Nah, kita mulai masuk tentang obatnya itu sendiri nih ya Kang ya. Kalau penggunaan atau cara pakai kita minum obat itu yang baik dan benar itu yang kayak gimana? Oke. Untuk pertama-tama kita kalau misalnya emang beli obat harus di fasilitas kesehatan, bila perlu di apotek atau enggak di instalasi farmasi, rumah sakit atau enggak klinik. Itu yang pertama kita ngelihat aturan pakainya Teh. Aturan pakainya? Iya, sesuai dengan anjuran yang ditulis oleh dokter dan petugas farmasi. Oke. Yang kedua itu cara pakai Teh. Oh, cara pakai. Cara pakai, jangan salah pakaian ya teman-teman semuanya. Itu diperhatikan untuk cara aturan pakainya. Terus keadaan barang nih yang kita terima, dia bagus atau enggak kemasannya. Kalau misalnya emang untuk sediaan sirup yang dia berubah warna, itu bagusnya dikembalikan atau ditanyakan lagi ke petugasnya. Apakah warnanya seperti ini atau bagaimana? Oke. Satu, untuk pemakaian obat, contoh kayak penggunaan itu diperhatikan cara pakainya. Itu apakah melalui suntikan ataukah melalui oral, diminum, betul, dihirup seperti inhaler ya Teh, inhaler atau enggak seperti insulin disuntikan bisa. Terus ada lagi? Ada juga sih yang pemakaian khusus yaitu dimasukkan ke dalam lubang seluruh rongga tubuh, lubang tubuh lah istilahnya gitu. Dari mana aja yang ada lubangnya gitu? Ya enggak. Bisa. Betul, gitu. bisa. Misalnya kayak telinga, ada lubang telinga. Telinga gitu ya. boleh. Nah, kalau untuk tadi kan obat itu bisa berubah atau udah nggak baik gitu kan. Nah, untuk penyimpanannya yang baik itu seperti apa untuk obat? Untuk penyimpanan itu baiknya di seluruh ruang. Tapi baiknya lagi kemudian
baiknya itu dilihat di brosur atau enggak label Oke. di obat. Oke. Terus yang terpenting itu dijauhkan langsung jauh dari sinar matahari. Sinar matahari. Jangkauan anak-anak. Jangkauan anak-anak. Iya. Terus untuk obat-obat khusus seperti supositoria, Ya. apabila dia udah melebur basisnya, boleh dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Tidak perlu di freezer, teman-teman. Oh, nggak usah Iya, di freezernya, tapi cukup di lemari pendingin, Di lemari pendingin ya, aja. kulkas biasanya ya. Betul. Apabila basis sudah mengeras, boleh dikeluarkan kembali ke suhu ruang. Oh, cuman untuk Iya. mendapatkan Bentuk agar biar- tidak melebur gitu. Oke, gitu. Nah, tapi nih, Kang, punten, kalau di kita itu ada kebiasaan suka beli obat-obatan warung, itu gimana? Waduh, ini harus dihindarkan teman-teman semuanya. Iya. Karena yang satu, kita tidak tahu aturan pemakaiannya itu obatnya kayak seperti apa gitu ya. Oke. Walaupun emang kita sering beli, mungkin kita juga patut menanyakan ke teman-teman farmasi yang benar-benar dapat memberikan info lebih lanjut untuk aturan pakai, penyimpanan, Dosis, efek samping. Efek Itu yang samping, penting nih, oh, yang itu, yang iya. penting efek samping. Oke, itu aja sih. itu ya. Berarti memang tidak dianjurkan untuk kita beli obat-obatan di warung Tidak, gitu ya. betul. Apalagi untuk obat recah ya. Apa ya obat recah tuh? Obat yang sudah terbungkus plastik atau klip obat. Oh, Soalnya kita nggak tahu keadaan obatnya ini obat apa aja. Terus untuk efek samping jangka panjangnya bagaimana nih obat. iya. Terus yang paling penting itu kadaluarsa. Kadaluarsa obat ini tuh tidak tertera di kemasan. Takutnya yang kita minum itu obatnya udah lama atau enggak udah udah kotor mungkin ya, bisa jadi kan. Iya. Itu yang patut kita hindarkan teman-teman semuanya. Nah, tadi menyinggung soal efek samping. Nah, Efek samping. sebenarnya kalau kita minum obat yang jangka panjang atau apa, atau kayak tadi gitu, kita terbiasa beli di obat-obat warung gitu, Oke. itu ada efek sampingnya seperti apa ke Efek tubuh sampingnya. kita Oke. ya, terutama gitu. Oke, untuk pengobatan jangka panjang itu pasti lansia ya. Pertama tetap lansia untuk pengobatan seperti hipertensi, gula darah, terus epilepsi atau enggak kejang ya, mungkin punya riwayat kejang. Itu emang harus mungkin continue ya minumnya ya, obat-obat kronis. Cara mengurangi efek sampingnya ya mudah sih teman-teman semuanya. Pokoknya intinya penggunaan obat secara bijak. Harus secara bijak ya. Bijak. Ikuti aturan yang ada, ikutin cara pemakaian yang benar, penyimpanan yang benar. Jangan lupa untuk kadaluarsanya. Itu ya harus dicek ya. Betul, yang harus dicek. Untuk mengurangi efek samping itu mudah sekali teman-teman semuanya. Contoh kayak obat kortikosteroid aja ya, yang kita sering Obat apa jumpai. itu? Itu contohnya kayak dexamethasone, Iya. metilprednisolon. Mungkin yang teman-teman kalau misalnya emang sakit lutut, kadang-kadang diberinya dexa, itu gampang untuk mengurangi efek sampingnya. Itu dengan cara minum air putih yang banyak. Oh, tetap Iya, ya harus betul. minum air putih yang Iya, banyak. soalnya efek ya. samping kortikosteroid sendiri ini sangat jelek buat kedepannya. Oh iya. Ya, itu, Apa itu, Kak? contohnya kayak osteoporosis atau pengkroposan tulang. Iya. Itu yang paling sering kita jumpai. Kalau misalnya emang orang tua kadang-kadang sering sakit pinggang, itu harus diwaspadai untuk Osteoporosis itu ya, iya, pemakaian betul, jangka panjang ya, betul pemakaian obat kortikosteroid ini. Oke. Itu harus disertai minum air putih yang banyak. Harus diseimbangin lah. Terus apabila perlu dikasih multivitamin kalsium. Oh, Iya, untuk mengurangi efek sampingnya. berarti kalau untuk vitamin sendiri jangka panjang pun nggak masalah ya? Vitamin sendiri saya nggak contohnya saya nggak rekomendasiin ya untuk vitamin C, contoh yang Iya. sering kita jumpai Iya, dan sering suntik buat misalnya gitu iya kan. betul. Kecantikan gitu kan. Untuk vitamin C itu kita cuma butuh satu hari itu cuma 25 mg. Miligram ya? Betul, 25 mg. Terus Yang- jadinya tapi Kadang-kadang yang kemasan dijual yang ada di pasaran itu kan nyampe 500 Iya. mg sampai dengan 1000 1000. bahkan. Iya.
Nah, itu tuh untuk penggunaan jangka panjang untuk vitamin C itu jelek sekali teman-teman buat kesehatan ginjal ya. Untuk teman-teman yang mungkin mudah banget untuk cuci darah, itu karena mungkin salah satunya ya efek vitamin C yang sangat tinggi dalam tubuh, dalam darah maksudnya. Oke. Betul. Kayaknya itu tadi harus bijak ya. Harus bijak, dalam oke. penggunaan obatnya, Soalnya untuk kita mendapatkan vitamin C itu gampang teman-teman, dari makanan juga kita udah dapet gitu. Iya. Berarti kalau untuk vitamin C, maksudnya tanpa perlu minum vitamin yang udah jadi pun kita sehari-hari udah dapet makanan dari iya. makanan ya. Iya, asal continue. Untuk vitamin C sendiri itu. Iya. Nah, terus kalau sekarang tuh orang suka dikit-dikit baru misalnya sakit flu biasa nih, tapi ingin antibiotik gitu, minta ke dokter. Itu gimana tuh? Wah, saya nggak nyaranin buat antibiotik ya teman-teman. Yang pertama itu teman-teman farmasi itu biasanya memberikan tuh dari level 1 untuk takaran obat ya. Jadi untuk obat flu mungkin dengan cara tidur atau enggak minum air putih yang banyak, air hangat gitu. Itu sebenarnya udah cukup mengurangi gitu. Kalau misalnya emang belum juga ya mungkin ditambahkan untuk dosis yang agak tinggi tapi masih level 1 ya teman-teman. Jadi yang tadinya minum paracetamol 500 mg ditambahin aja setengah tablet gitu. Jadi dosisnya 750. Kalau misalnya emang paracetamol tidak mempan dengan dosis yang sudah batas maksimal ini di hari itu, kita naik dosis ke ibuprofen, naik level maksudnya. Oke, ibuprofen. Tapi dalam artian ibuprofen juga buat teman-teman yang nggak punya keluhan lambung. Kalau misalnya emang kena keluhan lambung, ibuprofen pasti bakal interaksi sama lambung gitu. Dia efek sampingnya iritasi lambung untuk untuk ibuprofen sendiri. Gitu. Iya betul. Berarti nggak harus serta-merta langsung antibiotik gitu ya? Enggak ya? Enggak, kita nggak nyaranin buat kesana gitu. Kita anak farmasi biasanya naik level obatnya. Kalau misal nggak langsung ke atas gitu, levelnya tinggi. Kalau misalnya levelnya ke atas, nanti malah kerja jantung, kerja hati, kerja ginjal itu makin berat teman-teman. Iya, gitu. Semua obat larinya ke hati. Jadi fungsi hati untuk metabolisme teman-teman semuanya. Untuk ginjal, filtrasi. Nah itu perlu diingat banget ya Kang ya, sama teman-teman healthy semua gitu. Kalau sekiranya masih sakit ringan itu nggak perlulah pakai antibiotik ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kadang kalau kalau minum antibiotik itu harus ada tulisannya tuh dihabiskan gitu ya Kang ya. Nah kalau nggak habis itu gimana? Itu sebenarnya balik lagi ke resistensi tadi teman-teman, penghambat. Jadi kita meminum antibiotik kan ada infeksi ya di dalam tubuh kita ya, ada infeksi. Nah itu yang harus dihilangkan sama kita. Kalau misalnya emang minum antibiotik tidak tuntas, antibiotik yang diminum sama kita itu dilawan sama yang bakteri yang ada di dalam tubuh, jadi mereka mati gitu. Jadi obatnya nggak akan berefek apa-apa teman-teman. Jadi naik lagi levelnya, antibiotik dengan dosis tinggi, makin kerja berat lagi hati kita sama ginjal gitu. Itu yang harus dihindarkan teman-teman. Nah, berarti itu bahaya banget ya kalau misalnya soalnya tuntas gitu. Sampai saat ini ginjal itu belum ada obatnya teman-teman ya. Nggak ada obat ginjal belum gitu ada. Iya. Obatnya tuh hanya minum air putih gitu. Jadi buat memperlancar filtrasi yang ada di dalam ginjal gitu. Sepenting itu ya. Iya. Putih ya. Betul. Nah, kalau misalnya udah sakit ginjal itu udah berat teman-teman semuanya. Udah parah banget ya. Iya, udah parah teman-teman. Nah, Mas tadi tadi kan nyinggung dosis gitu ya. Berarti tiap orang itu punya dosisnya masing-masing? Punya dosis masing-masing teman-teman, tergantung berat badan. Berat badan? Betul. Sama usia. Sama usia ya? Iya. Nah berarti nggak bisa dong misalnya saya berobat, terus adik saya sakit yang sama nih, bisa nggak pakai obatnya? Nggak boleh. Oh itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Tuh. Karena aturannya beda. Aturannya beda.
Gitu Oke. tuh. Nah tapi maksudnya masih jadi kebiasaan juga mungkin ya di masyarakat, Di masyarakat gitu ya, iya. Kebiasaan untuk Ya mungkin mengurangi kos kali ya, pengeluaran. Nah, tapi sih. itu juga Tapi berbahaya, itu kan? harusnya dihindarkan. Karena aturan sama dosis beda. Tiap orang beda. tiap orang beda Oh ya. ya. Nah, kalau sekarang kan udah ada BPJS juga ya, ke Iya. puskesmas juga gratis ya Kang ya. Betul. Nah, nggak harus pakai obat yang sama gitu satu Iya, keluarga ya, jangan, betul. itu bahaya banget. Nah, Kang, kalau tadi selain itu nih, misalnya ada stigma-stigma apa lagi sih Kang di masyarakat yang kebiasaan minum obat atau apanya gitu yang Teman-teman farmasi sendiri itu dia punya semboyan dagu Semboyannya? sibu. Dagu Apa? sibu. Dagu sibu. Iya, betul. Apa tuh? Dagu sibu dapatkan, gunakan, simpan, buang. Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Iya, dapatkan ya mungkin kita hindari obat-obat yang palsu ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya bisa emang di fasilitas kesehatan yang mempunyai nomor izin atau surat nomor izin ya. Nomor izin ya, izin operasional ya. Iya, Mas, ya? betul. Untuk kualitas obatnya Ya. dan mutu obatnya terjamin Iya, gitu. gitu. Oke, yang kedua itu dapat gunakan. Gunakan. Nah, gunakan ini secara bijak teman-teman. Kalau misalnya emang sakit flu dan sakit flu-nya udah sembuh, kita nggak perlu habisin tuh obat sampai habis. Oh iya. Simpan aja di tempat yang tadi saya sebutkan ya. Terus ditutup rapat dengan kemasan. Terus untuk teman-teman nih, untuk sediaan seperti sirup, Iya. tetes mata yang telah dibuka, itu kurang lebih penyimpanan 3 bulan ya teman-teman. Lebih dari 3 bulan harap dibuang ya. Walaupun belum habis. Walaupun kalau belum udah 3 expire bulan. atau berubah warna, itu kalau bisa emang benar-benar harus dibuang gitu. Oh, setelah 3 bulan pokoknya Iya, ya. dibuangnya di mana? Untuk antibiotik, bagusnya mah di limbah infeksius. Bagusnya ya, atau enggak minta tolong ke teman-teman yang misalnya rumahnya dekat fasilitas kesehatan nih. Iya. Mungkin minta tolong dibuangin ke limbah infeksius. Oh bisa ya? Betul, tapi kalau misalnya emang jauh, mungkin di bawah tanah juga boleh dikubur ya. Oh, dikubur. Iya, dikubur. Berarti Atau- nggak boleh sembarangan dibuang nggak boleh sembarangan atau dibuang. dibakar. Takutnya disalahgunakan teh. Oh iya. Iya, takutnya disalahgunakan terus atau enggak ada anak kecil yang main nih. Oh iya, mungkin sangkanya permen ya. Iya, gitu. Iya. Bagusnya nah. seperti itu, teman-teman. Terus dapat gunakan, simpan, buang. Udah. Udah. Kita Nah, semuanya itu ya mewakili daga sibu tuh. Teman-teman Daga harus sibu. ingat semboyan itu bukan apa ya? Semboyan, betul. ya bener ya. Iya, Semboyan daga itu ya sibu. daga sibu. Nah, terakhir mungkin ya Kang ya. Terakhir nih. Selain yang tadi daga sibu tadi, ada gak pesan untuk teman-teman healthy semua terkait penggunaan obat ataupun apa nih dari teman-teman farmasi gitu? Apa ya? Ya itu. Pokoknya kalau misalnya emang sakit sedikit dan Iya. bisa ditahan, itu mendingan jauhin dari kata obat. Soalnya obat tuh apa sih artinya? Obat sendiri itu racun artinya teman-teman Oh, semuanya. racun. Iya, kalau misalnya dosis tidak tepat, aturan pakai yang salah, dosis kelebihan, Iya. kelebihan dosis nih teh. Iya. Ya, itu yang timbul bukan penyakitnya yang sembuh, Oh, tapi malah efek samping yang keluar teman-teman. malah jadi memperparah juga ya. Iya, betul. Memperparah teman-teman. Terus yang kedua ya gunakan obat secara bijak, itu udah maksudnya Iya. apa ya? Gunain Obat sesuai dosisnya dan betul. itu hanya untuk satu orang tadi ya nggak selalu check up atau kontrol ke dokter teman-teman. Jadikan apoteker, teman-teman apoteker atau enggak farmasi lain sebagai apa ya? Tiang buat berobat teman-teman semuanya. Pokoknya jangan asal beli Iya, obat warung. asal beli. Jadi teman-teman healthies lebih baik dan dianjurkan untuk beli ke fasilitas kesehatan, apotek yang memang ada apoteker gitu ya, Terregistrasi. mempunyai izin operasionalnya biar lebih terpercaya dan kualitas obatnya juga bisa Terjamin. terjamin ya. Betul. Itu ya Kang ya. Iya. Paling ya. Nah,
sama tadi jangan lupa kalau udah teman-teman yang memang konsumsi obat jangka panjang, air putihnya Iya, air kan putihnya ya. diminum yang Air banyak. putihnya diminum yang banyak gitu. Tuh. Biar efek samping dari Sampingnya obatnya juga cepat keluar juga cepat dari keluar, dalam tubuh. ya. Betul. Membantu ginjal ya. Iya, tadi membantu. kan, ya. Itu obat-obat yang benar-benar pas dosis, tepat dosis. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, makasih ya Kang udah dijelasin seputar Oke. obat-obatan nih, sediaan farmasi lainnya. Pokoknya ini sangat penting ya buat kita dan lebih bijak kita dalam penggunaan obat. Nah, teman-teman Healthies, makasih udah nonton kita di podcast Berisik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow IG kita dan TikTok kita. Nanti mungkin linknya bisa dimasukin di description box ya. Nah, sekian teman-teman Healthies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.